Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pendidikan karakter kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Siva Fitri Adela dengan nomor NIM 2019 143129 dari kelas 4D PGSD dengan dosen pengampu Bapak Arizona MPD Universitas PGRI Palembang. Pada hari ini kita akan membahas tentang strategi ruang kelas berkarakter. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita membahas pembahasan yang pertama, yaitu hakikat kelas. Kelas dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai kesatuan diorganisir menjadi satu unit kerja secara dinamis, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Bagi guru maupun siswa, ruang kelas adalah tempat mereka bekerja, sehingga ruang kelas yang rapi dan menarik dapat memberi dampak yang positif bagi guru dan siswa yang sedang bekerja. Ruang kelas yang bersih, nyaman, rapi, dan menarik menjadi tempat kerja yang menyenangkan, sehingga mampu memaksimalkan produktivitas kerja. Adapun menurut Nawawi bahwa kelas adalah sebagian suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagian suatu kesatuan diorganisasi menjadi unit kerja secara dinamis, menyelenggarakan berbagai kegiatan pembelajaran yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, Nawawi juga menegaskan bahwa definisi kelas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kelas adalah arti sempit, yakni ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Dalam pengertian tradisional, mengandung sifat statis karena sekedar menunjuk pengelompokan siswa menurut tingkat perkembangannya yang didasarkan pada batas umur kronologi masing-masing. Yang kedua, kelas dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai kesatuan diorganisir menjadi unit kerja secara dinamis menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, implikasi kelas terhadap pembelajaran. Kelas adalah salah satu faktor yang penting dalam pembelajaran. Hal ini dapat dijelaskan di dalam A. Implikasi terhadap pembelajaran yang berlangsung. Kondisi kelas yang dikelola atau didesain dengan baik dapat mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan siswa, karena mereka merasa nyaman dan betah dalam suasana atau kondisi kelas. Sebaliknya, kondisi kelas yang tidak dikelola secara baik atau hanya mengikuti kondisi yang sudah ada sebelumnya, memungkinkan kondisi belajar di dalam kelas tidak kondusif dan tidak menyenangkan, serta kurang memotivasi. Karena kelas yang kondusif adalah lingkungan belajar yang mendorong terjadinya proses belajar yang intensif dan efektif. Strategi belajar ataupun yang ditempuh guru akan menjadi tidak efektif jika tidak didukung dengan iklim dan kondisi kelas yang kondusif. B. Implikasi terhadap disiplin dan pembinaan karakter. Pengaturan lingkungan belajar kelas sangat diperlukan agar siswa mampu melakukan kontrol terhadap pemenuhan kebutuhan emosinya, sehingga akan mendorong anak terlibat secara fisik, emosional, dan mental dalam proses belajar. Dan desain ruang kelas yang baik dimaksudkan untuk menanamkan, menumbuhkan, dan memperkuat rasa keagamaan dan perilaku-perilaku spiritual siswa, serta memungkinkan siswa dapat bergerak dengan leluasa sehingga tidak saling mengganggu antar siswa yang lain. Di samping itu, guru dapat mengontrol tingkah laku siswa dengan mengatur tempat duduk sehingga terjadi tatap muka. Selain itu, dengan ruang kelas yang baik, para siswa dapat berkomunikasi secara bebas, saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing. Dan dengan ruang kelas yang tertata dengan baik, guru akan leluasa memberikan perhatian yang maksimal terhadap setiap aktivitas siswa. Indikasi terhadap sistem evaluasi. Faktor penting yang menentukan hasil belajar adalah lingkungan kelas. Dalam lingkungan kelas yang menyenangkan, siswa akan senang belajar dan secara langsung akan meningkatkan hasil belajar.
sehingga memudahkan bagi guru untuk mengevaluasinya. Berbeda dengan suasana dan kondisi belajar di dalam kelas yang tidak kondusif dan tidak menyenangkan, mengakibatkan kurang dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik. Dan tentu saja hal ini menyebabkan penurunan minat belajar dan rendahnya prestasi siswa, sehingga guru akan kesulitan untuk memberikan evaluasi hasil belajar. Pengembangan ruang kelas yang berkarakter. Pengembangan ruang kelas berkarakter sangat dibutuhkan guna menciptakan ruang kelas yang aktif dan kreatif serta berpotensi guna menjadikan peserta didik agar menjadi orang yang berkarakter yang baik. Dalam hal ini, guru dapat berperan penting dalam pengembangan ruang kelas yang berkarakter tersebut. Tetapi bukan hanya guru yang berperan dalam ruang kelas, namun peserta didik pun mempunyai peran serta di dalam pengembangan ruang kelas berkarakter. Guru dan peserta didik harus memiliki kerjasama yang sangat baik akan mengembangkan ruang kelas berkarakter tersebut bisa berjalan dengan lancar. A. Unsur-unsur pengembangan ruang kelas berkarakter. Dalam pembentukan sebuah ruang kelas yang berkarakter, dibutuhkan beberapa unsur pendukung menjadi hal tersebut. Beberapa unsur yang penting antara lain guru, peserta didik, dan proses di dalam kelas. B. Kegiatan-kegiatan pembentukan ruang kelas berkarakter. Dalam sebuah sekolah atau fasilitas pendidikan perlu adanya ruang kelas berkarakter yang dikelola dengan baik. Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan guna mengembangkan suatu ruang kelas yang berkarakter adalah sebagai berikut. 1. Membuat ruang kelas nyaman dan bersih. 2. Mengatur tata letak perabotan sebaik mungkin. 3. Membuat situasi kelas tenang dan nyaman. 4. Mengecek absensi peserta secara berkala. 5. Menyampaikan materi dengan baik. 6. Memberikan tantangan. 7. Membuat kelompok diskusi. 8. Mengajak peserta didik berinteraksi. 9. Menggunakan sarana dan prasarana sekolah yang modern. 10. Memberikan penghargaan atau hadiah. Strategi pengembangan ruang kelas yang berkarakter. Bagi para pendidik atau calon pendidik, membuat peserta didik yang nyaman di ruang kelas ada hal yang tidak mudah, apalagi menciptakan ruang kelas yang berkarakter. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri yang dihadapi oleh para peserta didik. Butuh strategi-strategi khusus agar dapat mengembangkan ruang kelas yang berkarakter. Berikut adalah strategi-strategi yang kurang lebih harus dipelajari dan diterapkan oleh para pendidik atau calon pendidik. A. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai classroom management. Itu arti istilah pengelolaan identik dengan manajemen. Pengertian pengelolaan atau manajemen pada umumnya yaitu kegiatan-kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasian, pengawasan, dan penilaian. Definisi di atas menunjukkan bahwa pengelolaan kelas merupakan perangkat perilaku yang kompleks, di mana guru menggunakan untuk menata dan memelihara kondisi kelas yang akan memampukan para siswa mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Pengelolaan kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi berkait dengan berbagai faktor. Permasalahan anak didik adalah faktor utama yang dilakukan guru. Tidak lain adalah untuk meningkatkan kegairahan siswa baik secara kelompok maupun secara individual. Strategi pengembangan ruang kelas yang berkarakter. Bagi para pendidik atau calon pendidik, membuat peserta didik yang nyaman di ruang kelas ada hal yang tidak mudah, apalagi menciptakan ruang kelas yang berkarakter. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri yang dihadapi oleh para peserta didik. Butuh strategi-strategi khusus agar dapat mengembangkan ruang kelas yang berkarakter. Berikut adalah strategi-strategi yang kurang lebih harus dipelajari dan diterapkan oleh para pendidik atau calon pendidik. A. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai classroom management. Itu arti istilah pengelolaan identik dengan manajemen. Pengertian pengelolaan atau manajemen pada umumnya yaitu kegiatan-kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasian, pengawasan, dan penilaian.
Definisi di atas menunjukkan bahwa pengelolaan kelas merupakan perangkat perilaku yang kompleks, di mana guru menggunakan untuk menata dan memelihara kondisi kelas yang akan memampukan para siswa mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Pengelolaan kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi berkait dengan berbagai faktor. Permasalahan anak didik adalah faktor utama yang dilakukan guru. Tidak lain adalah untuk meningkatkan kegairahan siswa, baik secara kelompok maupun secara individual. Strategi pengembangan ruang kelas yang berkarakter. Bagi para pendidik atau calon pendidik, membuat peserta didik yang nyaman di ruang kelas ada hal yang tidak mudah, apalagi menciptakan ruang kelas yang berkarakter. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri yang dihadapi oleh para peserta didik. Butuh strategi-strategi khusus agar dapat mengembangkan ruang kelas yang berkarakter. Berikut adalah strategi-strategi yang kurang lebih harus dipelajari dan diterapkan oleh para pendidik atau calon pendidik. A. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai classroom management. Itu arti istilah pengelolaan identik dengan manajemen. Pengertian pengelolaan atau manajemen pada umumnya yaitu kegiatan-kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasian, pengawasan, dan penilaian. Definisi di atas menunjukkan bahwa pengelolaan kelas merupakan perangkat perilaku yang kompleks, di mana guru menggunakan untuk menata dan memelihara kondisi kelas yang akan memampukan para siswa mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Pengelolaan kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi berkait dengan berbagai faktor. Permasalahan anak didik adalah faktor utama yang dilakukan guru. Tidak lain adalah untuk meningkatkan kegairahan siswa, baik secara kelompok maupun secara individual. Strategi pengembangan ruang kelas yang berkarakter. Bagi para pendidik atau calon pendidik, membuat peserta didik yang nyaman di ruang kelas ada hal yang tidak mudah, apalagi menciptakan ruang kelas yang berkarakter. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri yang dihadapi oleh para peserta didik. Butuh strategi-strategi khusus agar dapat mengembangkan ruang kelas yang berkarakter. Berikut adalah strategi-strategi yang kurang lebih harus dipelajari dan diterapkan oleh para pendidik atau calon pendidik. A. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai classroom management. Itu arti istilah pengelolaan identik dengan manajemen. Pengertian pengelolaan atau manajemen pada umumnya yaitu kegiatan-kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasian, pengawasan, dan penilaian. Definisi di atas menunjukkan bahwa pengelolaan kelas merupakan perangkat perilaku yang kompleks, di mana guru menggunakan untuk menata dan memelihara kondisi kelas yang akan memampukan para siswa mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Pengelolaan kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi berkait dengan berbagai faktor. Permasalahan anak didik adalah faktor utama yang dilakukan guru. Tidak lain adalah untuk meningkatkan kegairahan siswa, baik secara kelompok maupun secara individual. Strategi pengembangan ruang kelas yang berkarakter. Bagi para pendidik atau calon pendidik, membuat peserta didik yang nyaman di ruang kelas ada hal yang tidak mudah, apalagi menciptakan ruang kelas yang berkarakter. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri yang dihadapi oleh para peserta didik. Butuh strategi-strategi khusus agar dapat mengembangkan ruang kelas yang berkarakter. Berikut adalah strategi-strategi yang kurang lebih harus dipelajari dan diterapkan oleh para pendidik atau calon pendidik. A. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai classroom management. Itu arti istilah pengelolaan identik dengan manajemen. Pengertian pengelolaan atau manajemen pada umumnya yaitu kegiatan-kegiatan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasian, pengawasan, dan penilaian. Definisi di atas menunjukkan bahwa pengelolaan kelas merupakan perangkat perilaku yang kompleks, di mana guru menggunakan
untuk menata dan memelihara kondisi kelas yang akan memampukan para siswa mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Pengelolaan kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi berkait dengan berbagai faktor. Permasalahan anak didik adalah faktor utama yang dilakukan guru. Tidak lain adalah untuk meningkatkan kegairahan siswa, baik secara kelompok maupun secara individual. Baik, mungkin itu saja pemaparan pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.